Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Nurhalisa dengan NPM 20110301053. Di sini saya berkesempatan untuk berceloteh tentang proses kreatif sastra dari sastrawan Darmanto Djatman, mengapa dan bagaimana ia mengarang. Pengarang sekaligus penyair Darmanto Djatman terlahir dengan nama Sudarmanto, lahir di Jakarta 16 Agustus tahun 1942 dan wafat pada tanggal 13 Januari tahun 2018. Beliau merupakan anak kedua dari 6 bersaudara dari kalangan Kristen Jawa yang berasal dari Yogyakarta. Sejak SD hingga SMA, beliau bersekolah di Yogyakarta dan menamatkan sekolah menengah atasnya pada tahun 1958 di SMA 3B Padamara, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S1-nya di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi. Pada tahun 1972, beliau melanjutkan studi di Universitas Hawaii yang ada di Amerika Serikat. Dan kemudian menuntaskan S2-nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 pada program Pascasarjana Fakultas Psikologi. Setelah menuntaskan pendidikannya, beliau bekerja sebagai staf pengajar atau dosen di Universitas Diponegoro. Nah, lalu bagaimana proses kreatif sastra dan bagaimana awal mula Darmanto Djatman ini mengarang? Diceritakan awal mula pada usia 5 tahun, Darmanto Djatman ini sudah terobsesi dengan cerita Putri Salju, di mana diceritakan bahwa Putri Salju tertidur selama 1000 tahun. Lalu dia berimajinasi menjadi seorang pangeran yang mencium dan membangunkan Putri Salju tersebut. Kemudian cerita unik dari umur 10 tahun, dia merasakan jatuh cinta kepada gurunya sendiri, yang dimana guru tersebut merupakan motivasi atau awal mula dari kreativitas gemar membaca Darmanto Djatman ini muncul. Mulai dari membaca Alkitab, cerita-cerita Alkitab, dongeng, hingga kebudayaan Jawa lainnya. Darmanto Djatman ini lahir di kalangan yang berada, sehingga saat dia kecil dia sudah mempunyai banyak sekali bacaan-bacaan yang ada di rumahnya. Misalnya seperti bacaan psikologi, sosiologi, keagamaan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Sehingga dari bacaan-bacaan ini terbukalah pikiran dari Darmanto Djatman ini akan dunia lain yang tidak ada dalam kesehariannya. Sehingga pada kelas 5 SD, waktu dia pulang sekolah melewati sebuah jembatan yang bernama Jembatan Kalijodo yang ada di Kota Baru, Yogyakarta, beliau melihat sebuah masjid yang sedang dibangun dengan latar belakang Gunung Merapi dan Merbabu. Sehingga dia bergegas pulang lalu mengambil secari kertas dan pena, lalu mencurahkannya dalam sebuah puisi dengan tema masjid yang baru dibangun di Kota Baru, Yogyakarta. Kemudian setelah beberapa tahun saat dia duduk di bangku SMA, dia sudah mulai mengirimkan karya-karya sastranya ke majalah-majalah dan koran-koran. Dan puncaknya pada tahun 1960, karya-karya tersebut dimuat oleh majalah Horizon. Tulisan-tulisan dari Darmanto Djatman ini tidak hanya puisi dan syair saja, tetapi meliputi naskah lakon, esai, cerita pendek, dan artikel tentang masalah-masalah sosial budaya dan psikologi. Ketika Darmanto berkuliah, dia juga mendirikan sebuah teater yang disebut dengan Teater Kristen Jogja pada tahun 1964. Dan di teater itulah dia juga menerbitkan Sajak-Sajak Putih yang terbit pada tahun 1965. Tak hanya itu, Darmanto juga menyutradarai sebuah pentas teater yang berjudul Perang Troya Tak Akan Meletus pada tahun 1967. Kemudian setelah tahun-tahun itu, kembalilah lagi Darmanto Djatman mengirimkan karya-karyanya. Kemudian pada tahun 1976 puisi-puisi tersebut dimuat oleh majalah Horizon dan pentas pembacaan puisi di DKJ Tim Jakarta, serta menerbitkan puisi-puisinya Sang Darmanto di Yayasan Puisi Indonesia pada tahun 1976. Nah, pada tahun 1980 Darmanto Djatman ini diundang untuk membacakan puisi-puisinya dalam ajang internasional di Australia pada tahun 1980 dan juga di Thailand Bangkok pada 1983. Karya-karya Darmanto
banyak sekali, diantaranya adalah Sajak-Sajak Manifest pada tahun 1968, Golf untuk Rakyat pada tahun 1995, Istri pada tahun 1997, dan Sorry Gusti pada tahun 2002. Beberapa puisi Darmanto juga dimuat dalam buku antologi, serta diantaranya adalah Laut Biru, Langit Biru 1977. Pada usianya yang ke-60, Darmanto mendapatkan penghargaan dari Pusat Bahasa di Indonesia pada tahun 2002. Dan puncaknya pada usia 65 tahun, beliau diangkat menjadi guru besar di Universitas Diponegoro Fakultas Psikologi. Nah, begitulah singkat cerita dari proses perjalanan karya dari Darmanto Jatman ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.